saya pakainya pakai ini ya, pakai Google, apa namanya, Google Teams apa, Microsoft Teams, tapi nggak tahu kalau nggak pakai laptop kok nggak muncul recordingnya ya, harus buka laptop dulu. Sementara ini laptop belum bisa saya buka ya. Oke, kita mulai teman-teman ya. Kita mulai untuk materi yang pertama, yakni terkait dengan matkul Kinu ya. Jadi matkul Kinu 2024 ya, ini terkait dengan matkul Kinu di daerah Purwodadi, yang sebenarnya tidak hanya Purwodadi sih, tapi memanjang ke arah timur dan barat di sekitar zona yang kemudian kita kenal sebagai zona Randu Belatung dan zona Kendeng ya. Jadi Purwodadi ini kalau kita kembali ke secara geologi ya, nanti di Jawa kita nanti akan punya apa yang kita sebut zona fisiografis Randu Belatung ya. East Java, zona fisiografis Randu Belatung. Grafis Randu Belatung ya. Randu Belatung itu nama daerah di sekitar Purwodadi, Rembang sana. Nah, di sana ini teman-teman ya, kita akan memiliki apa yang kita sebut zona fisiografis Pulau Jawa ya. Ini saya jelaskan dulu secara regional kondisi geologi Pulau Jawa seperti apa. Nah, teman-teman bisa baca materi ini di bukunya Van Bemmelen ya. Jadi tapi kalau Van Bemmelen terlalu tebal ya. Ya, teman-teman bisa baca banyak banget. Jadi referensi atau apa namanya, publikasi-publikasi yang membagi atau menjelaskan tentang regional geology of Java ya. Jadi Pulau Jawa itu teman-teman ini dibagi menjadi Jawa bagian barat dan Jawa bagian timur teman-teman ya. Jadi Jawa Tengah dan sekitarnya itu, Jawa Timur itu termasuk satu zona satu zona bagian. Kemudian nanti zona Jawa Timur itu kita bagi menjadi beberapa zona fisiografis. Nah, maksudnya zona fisiografis itu zona apa sih? Zona fisiografis itu adalah zona yang memiliki karakteristik geologi yang khas ya. Atau satu zona itu bisa kita katakan dia memiliki karakter geologi yang spesifik, bukan spesifik sih, yang umum ya, ada kesamaan geologinya. Nah, kemudian di antara karakter geologi itu nanti di situ akan kita bagi ya. Di Jawa Timur itu ada zona pegunungan selatan atau Southern Mountains di sini ya. Zona pegunungan ini, kalau teman saya kadang kalau di rumah sama istri saya, warnanya oh, apa ya, nggak ngerti bahasa istilah warna ya. Karena memang ternyata tuh wanita itu lebih, matanya itu lebih bisa melihat berbagai warna. Kalau cowok itu terus warna ini masuk ke ini, jadi sering eh, namanya kadang nggak sinkron ya. Maksudnya maksud kita ini maksud ini ya. Nah, jadi di warna ungu ini ada zona pegunungan selatan Jawa. Itu di karakternya biasanya berupa batuan vulkanik eh, tua ya, batuan vulkanik tua serta batu gamping. Dia secara struktur dia dikontrol oleh bentang alam struktural. Nah, ini ya, Southern Mountains ya. Jadi secara fisiografis dia adalah zona bentang alam struktural yang batuannya itu terdiri dari batuan vulkanik tua dan juga batu gamping ya. Nanti batuan vulkanik tua itu ada formasi Kebubutak, formasi Semilir, kemudian formasi Ngelanggeran dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman belajar ini lebih spesifiknya di peta geologi ya. Nanti di nasional teman-teman akan belajar itu lebih spesifik. Karena ini nanti OSN-nya kan di Malang ya. Feeling saya OSN di Malang. Nanti lapangannya akan ada di sekitar sini teman-teman. Kalau enggak di Southern Mountains of Malang ya, di pantai selatan Malang, kemudian juga di sekitar pegunungan ini, Panderman dan sekitarnya ini. Jadi nanti dia masuk ke dalam zona Southern Mountains, plus nanti
bukan secara ini ya, secara fisiografis dia terdiri dari deretan gunung api aktif, teman-teman ya, atau deretan gunung api yang sekarang ini tipe A atau tipe B gitu teman-teman ya. Jadi gunung bahasa lainnya ini gunung api kuarter karena umurnya ini kurang dari 2 juta tahun yang lalu, itu zona Solo. Nah, masuk zona Solo itu ada apa saja? Ada wilayah Solo, Madiun, Ngawi, kemudian Kediri, Blitar, Malang, Malang Kota dan sekitarnya itu masuk ke dalam zona fisiografi Solo. Dia terdiri dari zona gunung api kuarter teman-teman ya. Jadi endapan-endapannya atau batuan-batuan sedimen atau batuan vulkanik yang ada di situ dia umumnya masih kuarter teman-teman. Hanya kalau secara ini teman-teman ya khas zona Solo itu biasanya dicirikan oleh batuan vulkanik atau batuan sedimen vulkanik ini, yang mana di situ nanti karakteristik hidrologisnya itu bagus, jadi airnya itu bagus di daerah sini ya. Nah, di utara zona Solo itu ada zona pegunungan Kendeng. Nah, zona pegunungan Kendeng atau zona Kendeng ini ya, ini eh, memanjang di utara zona Solo ya. Itu sisi paling baratnya itu ada di daerah Gunung Ungaran ya, di Semarang di sini teman-teman ya. Di Kendeng memanjang ke timur eh, melewati wilayah mana nih? Ini ada wilayah di, kemudian yang di tengah ini ya, ini ada Blora, kemudian ke arah timur itu masuk ke sampai ke Mojokerto ya, sampai Mojokerto dan beberapa bagian dari Pasuruan. Itu zona Kendeng teman-teman. Nah, di utara zona Kendeng inilah yang nanti kita kenal sebagai zona Randu Blatung. Zona Randu Blatung yang banyak mat volcano ya atau gunung lumpur yang sekarang aktif. Salah satunya yang teman-teman yang kemarin kita sempat singgung waktu open itu zona Randu Blatung Kendeng ya. Nah, karakteristiknya bagaimana di antara kedua ini? Ini karakteristiknya khas. Jadi zona Kendeng Randu Blatung itu punya kesamaan. Jadi dia adalah zona pegunungan struktural ya. Jadi pegunungan struktural dorong struktur-struktur geologi berupa lipatan dan juga sesar naik ya. Nah, bedanya dengan pegunungan selatan sama-sama zona struktural, bedanya adalah pada kompleksitas struktur yang dihasilkan atau struktur yang ada di zona tersebut. Zona Kendeng ini adalah zona yang paling rumit strukturnya. Ya, kalau di zona selatan itu lebih cenderung simpel ya strukturnya, struktur lipatan ataupun patahannya lebih simpel. Tapi kalau di zona Kendeng dan Randu Blatung, wah ini rumitnya setengah mati pun. Karena di sini perlipatannya itu sudah terbalik-balik. Jadi kita akan nemu lipatan lebah atau lipatan terbalik. Jadi umur batuannya itu sangat sulit untuk diidentifikasi secara langsung di lapangan. Dan kita harus pakai data fosil foraminifera untuk mengecek apakah ini batuan lebih tua atau muda secara geologi. Nah, itu kita ceknya di zona Kendeng di paleontologi ya untuk menganalisis tentang umur atau menganalisis tentang karakteristik zona. Nah, di zona Kendeng dan Randu Blatung ini zona Randu Blatung ini transisi ya, karakternya ada kemiripan dengan zona Kendeng dan juga kemiripan di zona sebelah utaranya nih, ya di zona Rembang. Nah, zona Rembang ini secara struktur ya juga dikontrol oleh pegunungan struktural, tapi apa namanya morfogenisasi struktural, tapi tidak serumit di zona Kendeng, teman-teman. Ditambah lagi ada zona yang nanti di zona Rembang ini ada beberapa gunung api ya yang nanti kita kenal sebagai gunung api tipe backyard volcano atau gunung belakang. Salah satunya adalah Gunung Muria. Nah, salah duanya adalah Gunung Lasem. Nah, ini ya, Gunung Muria dan Gunung Lasem. Nah, yang unik di antara kedua zona ini, teman-teman ya, di antara kedua zona Rembang dan Kendeng itu adalah zona Randu Blatung ya. Mana di situ kita akan ketemu banyak sekali intrusi mat volcano atau mat volcano eruption. Nah, salah satu yang terkenal itu ada di apa namanya di sini ya di Porong ya dekat dengan wilayah teman-teman ya. Nah, kemudian salah duanya itu ada di daerah Blora dan juga Purwodadi yang paling banyak ya. Nah, di sini dibahas tuh di sini ya Gunung Lumpur di Purwodadi. Nah, Gunung Lumpur di Purwodadi atau Purwodadi ini jadi apa teman-teman?
Sajikan dulu hal yang bisa diedit. Ya, harus saya dulu. Kompres dulu biar apa, biar adem. Ya, wait. Ya, yang mau saya highlight dulu. Jadi di Purwodadi ya, ini ada banyak gunung lumpur. Salah satunya adalah daerah Kesongo ya. Jadi gunung lumpur Kesongo, jadi Kesongo Muat Volcano, kemudian gunung lumpur di daerah Cerwek, teman-teman ya. Nah, Purwodadi ini terdapat pada zona fisiografis Randu Belatung yang tadi ya dia dikontrol oleh apa struktur lipatan dan zona patahan yang dibatasi bagian utaranya dari zona Rembang dan zona Deng selatannya. Nah, secara struktur geologi ini berupa asimetrik ya. Jadi arah utara timur ya dengan struktur sesar baik sesar naik maupun sesar geser ya dan sesar turun. Nah, Gunung Lumpur Kesono berada di dataran bergelombang dengan diameter 1,3 km menerobos batu napal ya. Napal atau mal itu adalah batu lempung yang kaya akan karbonat ya atau batu gamping berukuran lempung ya yang tersingkap di permukaan sekitar Gunung Lumpur tersebut. Gunung Lumpur Cerewek ini berada di dataran berbentuk bukit kecil yang berdiameter kurang dari 100 meter dikelilingi oleh endapan limpah banjir. Nah, di sini hasil analisis paleontologi pada Gunung Lumpur Kesono menunjukkan kumpulan fosil foraminifera planktonik. Nah, kata kuncinya di sini ya. Jadi untuk menentukan fosil itu untuk penentuan umur teman-teman ya kita pakai foraminifera planktonik. Ini untuk penentuan umur. Ini ya umur ya. Nah, beda dengan foraminifera bentonik. Kalau bentonik itu kita tidak gunakan untuk penciri umur teman-teman lain. Untuk analisis lingkungan pengendapan. Nah, jadi kenapa? Karena kalau foraminifera itu kan ada yang planktonik ya, yang mengambang, ada yang mengikuti arus, ada yang stay di bawah atau di dasar perairan ya. Nah, kalau yang stay di bawah dasar perairan atau bentonik, yaitu hidup di lingkungan yang spesifik ya. Kemudian ketika mati dia tidak banyak terpindahkan ke tempat lain. Kita katakan ya, dia dulunya hidup di kedalaman 100 meter. Nah, kalau kita ketemu satu fosil yang hidupnya di 100 meter di bawah permukaan air ya, maka di kisaran waktu tertentu dia pernah berada di bawah batuan itu berada terbentuk di kedalaman 100 meter. Itu teman-teman ya. Nah, beda dengan planktonik. Kalau planktonik ini dia penanda umur. Kenapa? Karena dia tidak tenggelam di atau tidak hidup di salah satu zona kedalaman karena dia mengapung ya atau mengambang. Nah, ketika dia mati, dia bisa terdapat di berbagai zona kedalaman. Nah, kalau dia kebetulan wilayahnya ini dekat dengan pantai, ya berarti dia akan terdapat di wilayah apa namanya laut dangkal. Nah, kalau dia ada di zona yang jauh dari pantai, di zona laut lepas, dia akan terendapkan di zona laut lepas tersebut. Nah, di situ ya. Jadi dalam penentuan umur dan penentuan lingkungan pengendapan kita gunakan keduanya, teman-teman. Jadi analisis fosil foraminifera itu kita gunakan keduanya nih. Misalnya kita ketemu batu napal A ya. Nah, kita ingin tahu nih batu napal A ini berumur kapan, kemudian terbentuk pada kedalaman berapa. Nah, kita lihat kandungan fosilnya. Nah, nanti kita pisahkan dulu antara fosil planktonik dan bentonik. Nah, fosil planktonik kita pisahkan, kita gunakan untuk menganalisis umur
mengukur suatu batuan tersebut, kapal tersebut. Nah, kemudian bentoniknya kita gunakan untuk menganalisis lingkungan pengendapannya. Gitu. Jadi tidak bisa langsung dua-duanya dicampur atau di treatment sama, harus dipisah dulu antara planktonik, bentonik. Nah, itu nanti teman-teman kalau belajar paleontologi ya, yang masuk ke biologi itu di semester 2 atau semester 3 itu diajarkan itu dipilah-pilahin dulu biasanya ya. Jadi ngepilahin fosil yang planktonik dengan fosil yang bentonik, baru tuh kita cek umurnya dari situ maupun lingkungan pengendapan. Nah, lanjut ya. Analisis foramin berdarah besar menunjukkan umur Miosen awal hingga tengah. Di kelompok cewek menunjukkan kisaran umur Miosen akhir dan Miosen awal ya. Kumpulan foraminifera fosil planktonik di Gunung Lumpur Kesongo menunjukkan umur yang sebanding dengan batuan formasi tahun ngerayong. Jadi di dalam zona fisiografis itu teman-teman ya, nanti teman-teman akan melihat itu kan kondisinya yang masih sangat umum sekali. Kita kategorikan berdasarkan kesamaan yang paling umum. Jadi kesamaan fisiografis, morfologinya bagaimana wilayah tersebut. Nah, kemudian di sana nanti akan ada batuan apa saja yang nanti kita klasifikasikan berdasarkan formasinya. Ada formasi ngerayong, formasi tahun, formasi Wonocolo dan sebagainya. Nah, formasi-formasi itu dikasih nama berdasarkan nama lokality type atau tempat di mana batuan yang mewakili formasi tersebut paling lengkap tersingkap. Misalnya nih, kita bicara tentang formasi tahun. Nah, berarti karakteristik formasi tahun apa? Itu banyak endapan berupa batu lempung dan batu gamping ya, yang mencirikan lingkungan laut ya, laut dangkal dan laut yang agak dalam ya. Nah, jadi istilahnya lingkungannya pertengahan. Nah, berarti di situ kita ketemu tidak hanya batu lempung, batu gamping saja, tapi ada variasinya banyak banget tuh. Nah, itu nanti teman-teman kalau pengen baca itu karakteristiknya bisa baca di sini teman-teman ya, pada kolom stratigrafi regional ya. Jadi stratigrafi regional, misalnya saya cek aja nih peta geologi ini ya, wait aja stratigrafi Rembang ya, zona Rembang. Ini ya, stratigrafi zona Rembang, misalnya nih di sini kita ingin mengetahui zona ini batuannya apa, ada formasi apa, zona Rembang itu ada berbagai formasi. Nah, ini contohnya ya, formasi Kujung, Kuku, Tuban, masih tahu ya. Nah, enggak spesifik nih, enggak gitu. Nah, ya formasi tahun ini oleh batunya. Nah, terdiri dari apa saja nih? Bagian bawah, tahun bagian bawah ya kelompok batu pasir dan atasnya ada air batu pasir yang ke atas masih akan tidak. Ini karakteristiknya oleh satu batuan ya. Formasi berarti batu kerayong memang adalah batu pasir saja, itu gampingnya dan lain-lain. Intinya formasi Yudis level ini namanya formasi itu dengan sama
lingkungan pembentukannya. Nah, di sini teman-teman, ini menunjukkan bahwa rumah ini berfungsi ya. Ada kumpulan fosil tertua menunjukkan umur yang bertahan. Nah, formasi tahu ini mempunyai kandungan bagus di batu ini, komposisinya atau bentuknya batu dan lanau. Kemudian kandungan batu dan lanau ini dijelaskan sebagai berlumpur di lumpur yang ada di bawah. Nah, fosil fosil dari lumpur menunjukkan batu muda troposfer, batuan yang tertropis. Nah, ini ya, batuan muda yang ditropos oleh banyak. Ini ada Mayong, Wonocolor, itu dan itu ya. Nah, sedangkan fragmen batuan dari mengandung orang besar bumi ya, menunjukkan nilai ini formasi Mayong dan Wonocolor ya. Bumi searah. Ini fragmen batuan dari fosilnya ya. Kedua, banyak memiliki juga kandungan foraminifer yang melimpah. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Next di sini kita lihat dari pernyataan di atas mana yang bukan karakteristik umum dari guntur. Guntur atau matbolke yang bukan karakteristiknya kehadiran gas dan air formasi didominasi oleh lapisan plastis dan pelitik. Kebanyakan pusat terjadi kerucut vulkanik. Apakah betul? Kemudian berasal dari darat. Lapisan plastis terbentuk yang bukan yang karakteristik dari nilai yang ini kita sal daya biru mungkin ya ciri khas di zona yang apa namanya akan hidup ada kita apa ini dia cepat tahu ya gas jelas meteorologi
kemarinnya ya kita membahas itu yang bawahnya itu ada petroleum system. Kenapa? Ini ya flammable bisa terbakar kami tanah yang itu dihasilkan oleh petroleum system. Dan satu lagi dia berupa endapan lumpur. Nah lumpurnya ini biasanya berupa lumpur-lumpur laut dalam ya. Secara geologi dia terbentuk di lokasi laut dalam ya. Jadi yang bukan ini D ya, D ini bukan. Nah kemudian kebanyakan proses erupsi terdiri dari beberapa kerucut vulkanik. Jadi dia bukan vulkanik juga ya. Jadi C ini juga bukan. Jadi ini ada dua jawaban yang benar ya. Jadi ada dua jawabannya ya. Ini jawaban C dan D. Nah, bukan karakteristik gunung berlumpur, dia bukan kerucut vulkanik ya. Ini yang nanti kita kenal sebagai pseudo-vulkanik atau vulkanisme semu. Jadi ada kerucutnya, tapi kerucutnya itu bukan vulkanik. Nah, aktivitas vulkanik itu kita apa namanya artikan sebagai aktivitas keluarnya lava atau magma ke permukaan itu vulkanisme. Tapi yang keluar ini bukan lava, bukan magma, melainkan adalah lumpur. Itu dia non vulkanik ya, non vulkanik. Di C salah, kemudian cara endapan dia juga dicirikan endapan laut dalam sehingga tadi juga. Oke, kita lanjut nomor 2, pelepasan gunung, pembentukan gunung lumpur melibatkan proses sebagai berikut kecuali yang tidak apa namanya, yang atau yang bukan merupakan proses yang terlibat dalam pembentukan gunung lumpur. A, B, C, D, E yang mana teman-teman? A, fluida bertekanan tinggi. Yang E, Mas. Yang bukan yang mana? Yang A, B, C. Yang E. Yang E ya. Sebulan berhenti setelah sedimen mencapai permukaan. Nah, ini nggak mesti ya. Nggak mesti. Contoh yang kita lihat ya, Sidoarjo, Lucy. Nah, itu ya lumpur Sidoarjo. Itu apakah sudah berhenti sekarang? Belum kan, lumpurnya masih terus keluar. Nah, mengapa kok di Sidoarjo terjadi gunung lumpur? Padahal sebelumnya nggak ada. Nah, ini unik nih. Jadi Sidoarjo itu sebenarnya adalah satu fenomena ini Nunun ya, kesalahan pemboran. Jadi di dalam formasi geologi ya, kita ingat eh, di bawah permukaan, katakan ini permukaan ya, itu kan ada berbagai zona batuan ya. Nah, ini mengatakan zona-zona tertentu ya. Nah, di sini terkadang ada zona yang mempunyai tekanan tinggi teman-teman ya, atau overpressure ya, overpressure zone. Jadi di sini ya, kedalaman yang besar, ini dia punya overpressure, jadi pressure-nya sangat tinggi ya, yang dia berupa batuannya berupa lempung, kemudian dia mempunyai tekanan tinggi atau overpressure zone ya. Nah, dalam kasus lumpur Sidoarjo itu harusnya ketika sampai di zona overpressure, ketika ini melakukan pemboran ya, prosedur pemboran, ya harusnya dia harus melakukan casing ya. Jadi lu teman-teman, dia terus ngebor ke dalam, udah tahu ada zona tekanan tinggi, nggak di casing, akhirnya
terjadilah blowout ya, keluarnya lumpur. Nah, untungnya itu gasnya tidak terlalu banyak ya. Ini akan berbeda kasus kalau ini gasnya gede ya, kandungan gasnya banyak tuh. Seperti yang terjadi di apa namanya sumur di Water Horizon ya, di Water Horizon. Nah, itu terjadi blowout ya. Jadi sumurnya itu mengalami overpressure juga, tapi dia ada mekanisme penguncian yang gagal menyelamatkan ini. Jadi zona yang nanti kita sebut sebagai overpressure-nya itu harusnya kan ketika dia mulai ada ini dia dikunci nih. Nah, ada mekanisme yang namanya blowout preventer ya, pencegah ledakan. Nah, blowout preventernya ini gagal berfungsi. Nah, sehingga itu gasnya naik ke atas. Nah, gasnya naik ke atas, kemudian masuk ke dalam sistem permesinan di rig atau di ini ya, di dalam ini, di apa namanya, di platformnya itu, apa di anjungan minyaknya itu dia naik, kemudian menyebabkan anjungan minyak itu meledak. Nah, terjadinya apa yang kita sebut blowout, ledakan ya. Nah, di dalam sumur di Deepwater Horizon itu akhirnya yang terjadi dia menjadi kecelakaan terburuk dalam sejarah migas terbesar ya sepanjang sejarah pemurangan. Nah, bagi kita ya ini salah satu yang keluar ada lumpur di Sidoarjo itu ya, sampai sekarang belum berhenti itu. Ini ya, kita cek di sini dari informasi teks pengantar secara stratigrafis, batuan yang terdapat di zona Ratu Batu tertua di formasi apa teman-teman? Wonocolo, Topuro, Ledo, Mundu. Topuro itu nggak di Ratu Batu ya, dia di zona Bandeng ya. Nah, kalau kita lihat di atas, ada statement ya, berdasarkan kandungan fosilnya, batuan-batuan terterobos merupakan batuan formasi Ngrayong, Wonocolo, Ledok, dan Mundu yang terterobos. Artinya, kalau kita ngikutin cross cutting ya, yang terterobos itu lebih tua atau lebih muda, teman-teman? Dari formasi tahun nih. Formasi tahun kan batuannya yang menerobos ya. Nah, berarti Rayong, Wonocolo, Ledok, dan Mundu itu lebih muda, teman-teman ya. Lebih muda. Sehingga ini kita cek yang tertua itu adalah formasi tahun, teman-teman ya. Itu formasi tahun. Nah, ini nanti bisa teman-teman cek buktinya di sini, stratigrafi zona Rembang ini ya. Nanti teman-teman akan banyak mendapatkan ini ya, mendapatkan gambaran dari ini ya, dari geologinya ini. Nah, ini ya, ini ada umur tahun, di atas tahun itu ada formasi Mundu, ada formasi Ngrayong. Nah, ini ya, formasi tahun itu Miosen tengah ya, kemudian Ngrayong di atasnya Miosen tengah, Bulu Wonocolo itu Miosen tengah hingga atas, Ledok yang lebih muda lagi. Nah, yang lebih muda lagi ada formasi Mundu di umur Pliosen ya. Jadi ini apa namanya, beberapa formasi yang ada di sini ya. Next, nomor 4, batuan berasal dari formasi tawon yang susunannya apa teman-teman? Tadi ya, ada lempung ya. Ada lempung nih, lempung dan batu gamping ya. Nah, ini jawabannya yang A ya. Nanti teman-teman cek formasi tawon ini ya. Ini sih di sini akan dijelaskan ya. Stratigrafi regional ada apa saja di sini. Dan terakhir ya untuk sesi kali ini ya. Gunung Lumpur Kesongo mengeluarkan sedimen yang berasal dari formasi tahun bagian bawah dengan batuan yang diterobos dari formasi apa teman-teman? Formasi tahun bagian bawah batuan yang diterobos ini dari formasi
ya ada formasi yang lebih mudah ya pasti ya. Nah di sini kalau dari teks kan tadi ada formasi tahun, yang lebih mudah kan ada formasi rayong ya, ada formasi rayong. Nah, dan juga formasi Wonocolo ya. Jadi ini jawabannya di Tambak Romo ini nggak ada di sini ya, formasi Tambak Romo nggak ada. Notopuro juga tidak dibahas, formasi Ledok dan Undu itu juga nggak ada ya, terlalu muda dia ya. Jadi dia umurnya terutama Wonocolo dan Rayong ya. Jadi nomor 5 ini jawabannya yang D. Nanti silakan teman-teman untuk mat volcano itu nanti teman-teman pelajari kembali gimana sih terbentuknya mat volcano dan apa namanya bagaimana kaitannya dengan prospek hidrokarbon. Jadi intinya kalau ada mat volcano itu kita pasti bisa prediksi bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang mempunyai petroleum sistem aktif. Oke, itu dulu teman-teman ya. Saya mohon izin untuk segera cabut dulu teman-teman ya karena harus segera kembali ke ruangan ya. Nah, nanti untuk hari Sabtu saya infokan ya waktu penggantinya kapan. Ini Sabtu saya masih mau ngecek jadwal dulu ya. Harusnya sih pagi ya, tapi kemarin dadakan ya hari Selasa kemarin dapat surat tugas dari dekanan untuk ada rapatnya terkait dengan apa namanya beberapa hal yang harus diimplementasikan di Prodi. Saya mohon izin untuk reschedule hari Sabtu itu apakah nanti mungkin kita 1 jam bisanya atau mungkin sore hari ya. Tapi kalau sore hari saya nggak yakin bisa ya karena bertepatan di minggu itu saya ya lagi mudiknya. Nanti akan saya infokan kapan kita bisa ketemu lagi. Kalau enggak ya mungkin minggu pagi ya. Tapi nanti kita koordinasi lagi ya di grup ya. Better kita ganti kapan. Oke, itu dulu terima kasih teman-teman ya. Tetap semangat. Ini saya cuma bisa waktunya sebentar banget udah nggak fleksibel dulu ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk pertemuan singkat. Terima kasih. Kita tutup dengan berdoa ya. Dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika